pengen bikin konten sejak beberapa tahun yang lalu. Bahkan udah lama banget. Tapi sampai sekarang ngelakuin aja nggak pernah. Bahkan untuk mencet tombol record dan ngerekam konten di HP itu masih malu-malu, nggak pede, canggung. Ayo, siapa nih yang merasa gitu juga? Nah, kebetulan banget. Karena di video ini aku akan sharing selama 30 hari ke depan. Aku akan men-challenge diriku selama 30 hari ke depan gimana cara lebih jago ngomong depan kamera. Nah, semoga aku diberi kekuatan ya, kelancaran ketika ngomong depan kamera ini, men-challenge diriku selama 30 hari ke depan. Dan untuk materi yang akan kita bahas pertama ini adalah tentang authenticity atau otentik. Oke, tapi sebelumnya ada disclaimer dulu. Ini aku bener-bener bakal merekam tanpa cut-cut ya. Jadi mungkin kalau ada kalimat-kalimat yang aneh, kalimat-kalimat yang belibet, atau ada bagian aku sering ngomong atau aku baca skrip, itu adalah prosesnya. Nah, kita sama-sama bakal mempelajari ini, kita sama-sama bakal men-challenge diri kita untuk bisa nanti di 30 hari ke depan seberapa sih progresnya, apakah udah jago ngomong depan kamera. Dan ini juga serangkaian dari mini courseku yang udah aku persiapkan selama bulan Ramadan ini ya, bulan Ramadan beberapa hari yang lalu. Dan kamu bisa akses sekarang juga untuk mini course-nya, selengkapnya tuh kayak gimana di link di deskripsi di bawah. Oke, langsung aja kita ke materinya, yaitu tentang cara menjadi otentik di depan kamera. Nah, ini menarik banget nih. Sebelumnya kita mungkin bisa mempelajari dulu ya. Kita cari tahu dulu apa sih itu otentik. Ini sorry ya, agak ngebur-ngebur ya, karena aku kayaknya kebanyakan gerak. Jadi, menjadi otentik adalah dimana kita bisa menjadi diri sendiri ketika ada di depan kamera, ketika ngonten. Nah, tapi untuk menjadi diri sendiri, ini sebenarnya kan misal kalau kamu berada di keluargamu nih, kamu bisa nih jadi diri sendiri, kamu bisa ngomong dengan orang tuamu, bisa ngomong dengan kakak adikmu, dengan baik, dengan lancar, dengan hati ke hati, dari hati ke hati. Itu kamu yang menjadi kamu yang diri sendiri. Cuman, kalau kamu bawa diri sendirimu ke teman, ke sahabatmu, pasti kamu juga bisa untuk menjadi diri sendiri. Maksudnya tuh, di keluarga kamu jadi diri sendiri, sama teman-teman kamu jadi diri sendiri, cuman biasanya dalam versi yang berbeda. Ini normal terjadi karena kita tuh menyesuaikan dengan situasi dan kondisinya. Misal kita punya teman-teman yang dari kalangan atas gitu ya, jadi kita bisa menyesuaikan dengan mereka lagi nih, omongannya kayak gimana, terus bagaimana kita berperilaku, berdandan, berpakaian, itu kan berbeda ya. Kalau di keluarga mungkin kita bisa jadi diri sendiri dengan apa adanya. Kaos oblong, dengan boxer, celana pendek, terus rambut yang awur-awuran. Nah, itu tetap jadi diri sendiri. Dan beda halnya lagi ketika kita ngomong depan kamera. Mungkin kamu merasa di awal-awal merasa aneh gitu ya, merasa canggung, merasa tidak menjadi diri sendiri. Dan itu normal terjadi. Karena itu adalah proses, situasi di mana kita menuju untuk menjadi otentik ketika ngomong depan kamera. Gitu ya. Jadi intinya, otentik itu bisa macam-macam. Tergantung dengan situasi dan kondisinya. Bisa dikatakan tuh nggak fix, nggak pasti, nggak paten, tapi bisa berubah-ubah seiring adanya situasi-situasi ini. Nah, gimana sih cara kita untuk menjadi otentik? Itu kan tadi pembukanya dulu ya, untuk pengawalnya dulu. Enggak pengawal siapa ya? Ya pembukanya aja lah. Pembukanya dulu, apa sih itu authenticity. Nah, sekarang kita cari tahu gimana cara kita untuk menjadi otentik. Yang pertama adalah practice makes perfect. Ya ini sudah pasti, sudah tentulah ya. Memang kalau kita berlatih, misal aku dengan melatih diriku selama 30 hari ke depan ini, pasti nanti di 30 hari terakhir akan ada progres yang lebih baik dari yang sekarang ini. Sama halnya kayak aku 4 tahun yang lalu di channel YouTubeku ini ya. Di channel YouTubeku ini, itu udah 2019 ding, berarti 5 tahun yang lalu. Kau bisa ngecek juga video lama aku tuh kayak gimana, dan video yang sekarang
ketika aku ngobrol ini gimana? Pasti akan kerasa beda banget. Dimana aku dulu nggak bisa ngomong dengan lancar, terus nggak bisa ekspresif, tangannya cuma diem aja. Bahkan untuk volume suaranya juga nggak ada, nggak jelas lah pokoknya. Cuman ketika kita berfokus punya mindset practice makes perfect, kita bakal sering latihan. Karena sering berlatih ini akan meningkatkan progres kita lebih baik setiap waktunya. Jadi harap diingat untuk menjadi kita berlatih seiring berjalannya waktu. Dan ketika kita berlatih ini, kita bisa melihat nih, misal kita lagi ngerekam video gini ya, nanti setelah rekaman ini kan kita tonton ulang nih, kita lihat juga amati apa aja sih yang kurang, apakah body language-nya, ataukah cara kita menyampaikan pesannya, nyampe atau enggak, terus ekspresi kita udah bener atau belum, terus intonasi kita udah pas atau belum, itu hanya bisa didapatkan ketika kita belajar seiring berjalannya waktu. Practice makes perfect. Itu untuk poin yang pertama, yaitu practice makes perfect. Terus poin yang kedua. Nah, ini poin kedua juga penting karena beberapa orang juga membingungkan hal ini, masih meresahkan hal ini, dan kalau nggak ada hal ini menurutku, ketika ngomong depan kamera, orang pasti bakal bingung. Harus ngomong apa ya? Harus membahas apa ya? Nah, jadi poin yang kedua ini adalah ketahuilah materimu, kuasailah materimu. Ini penting. Karena kalau kita nggak menguasai materi yang kita sampaikan, biasanya kita bakal terus bingung, aduh habis ini ngomongin apa ya, poin selanjutnya apa ya. Nah, jadi penting untuk kita tahu materi kita tuh apa, baik itu secara di luar kepala atau di dalam kepala. Jadi kalau bisa sih, misal kamu adalah orang yang nggak bisa improve ya, nggak bisa improve. Kayak misalnya aku kadang nggak bisa improve. Kalau improve tuh kadang malah jadi aneh gitu rasanya. Jadi aku udah siapin beberapa poin-poinnya di sini. Ya, udah nyiapin beberapa poin-poinnya di sini. Jadi aku cuman tinggal baca terus sampaikan ke kamu lagi. Jadi penting untuk kita tahu materi yang akan kita sampaikan. Kita menguasai materinya dulu. Dan kalau ada poin-poin ini kita lebih mudah nih untuk mengingat kembali. Nah, mungkin kayak gini ya. Dulu ketika kita pengen ujian gitu deh ya. Pengen ujian, kita udah siap untuk masuk ruangan. Nah, hari sebelumnya kita kan udah belajar secara penuh nih. Udah belajar secara banyak, semua materi dipelajari tentang pelajaran ini. Dan ketika kita mau masuk ke dalam ruangan, biasanya ada beberapa dari teman-teman mungkin ya, pernah membuat kayak suatu catatan poin-poin penting, rumus-rumus penting. Nah, dan ketika nanti kita ujian, itu kan lebih enak ya. Kita tahu apa aja sih dari yang awalnya materi seabrek, terus dipecah menjadi bagian yang kecil, jadi poin-poin yang itu bisa kita pelajari dan kita praktekannya ketika nanti ujian. Itu kan lebih gampang ya. Jadi poin-poin ini digunakan untuk mengingat materi yang lebih besar tadi. Jadi penting untuk kita tahu materi yang akan kita sampaikan. Itu untuk poin yang kedua. Lalu lanjut ke poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini adalah jadilah dirimu sendiri. Bener. Jadi mungkin ini terdengar klise ya. Tapi menjadi diri sendiri adalah hal terpenting untuk kita bisa menjadi otentik. Karena otentik seperti yang di pembuka tadi, otentik adalah ketika kita bisa jadi diri sendiri. Kita nggak perlu meniru stylenya orang lain. Mungkin aku di sini masih kepikiran sama seseorang kreator nih. Nah, kita nggak perlu tuh mikirin menyamakan style yang bisa kita ambil dan kita terapkan ketika ngomong depan kamera. Itu nggak perlu. Cukup jadi dirimu sendiri. Jadi kita memang harus berprogres aja. Mungkin sekarang kamu masih menggunakan face maskmu, masih menggunakan topengmu sendiri. Sama halnya kayak aku. Aku mungkin sekarang masih menggunakan face maskku, masih bertopeng, masih bermuka dua. Tapi nggak apa-apa. Itu namanya proses, teman-teman. Jadi kalau kamu pengen menjadi otentik, harus bisa jadi diri sendiri. Fokus sama diri sendiri. Itu lebih bagus daripada mencontoh, meniru stylenya orang. Nah,
Jadi itu dia 3 poin penting untuk kamu bisa menjadi otentik ketika ngomong depan kamera. Dan pentingnya ngomong depan kamera ini menurutku ya bisa membuka banyak kesempatan. Misal aku di 5 tahun yang lalu itu yang biasa aja aku masih nggak bisa ngomong depan kamera gini. Ternyata tahu-tahu di titik sekarang ini aku bisa ngonten jadi lebih lancar yang pertama. Jadi lebih lancar. Terus yang kedua, aku bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Misal paling gampangnya dari AdSense gitu ya. Dari AdSense selama ini selama ini sebenarnya baru narik AdSense 1 kali sih, dan itu masih sedikit banget. Nah, maka dari itu aku pengen mengaktifkan lagi YouTubeku ini biar ya lebih berpenghasilan ya. Jadi itu gunanya. Ketika kita bisa jago ngomong depan kamera, bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari AdSense. Terus yang kedua, bisa diundang menjadi workshop, narasumber workshop. Nah, aku beberapa kali juga ngisi workshop, baik itu online, baik itu offline juga. Dan ini dimulai dari skill yang sangat sederhana, yaitu ngomong depan kamera. Jadi itu dulu untuk materi kali ini, yaitu tentang menjadi otentik. Mungkin aku mau minta maaf lagi kalau misalnya ada kata-kata yang terulang-ulang. Itu adalah proses. Semoga 30 hari ke depan aku jadi lebih baik, bisa menyampaikan materi dengan lebih lancar. Oh ya, kalau kamu pengen ikutan juga programku yang udah aku sediakan, aku udah nyediain mini course untuk kamu jago ngomong depan kamera. Nah, kalau aku dulu yang kayak gitu 5 tahun yang lalu masih aneh gitu ya, suaranya masih nggak keluar. Ternyata di 5 tahun ini, selama progres 5 tahun ini, di titik sekarang udah lebih jago ngomong depan kamera. Nah, itu aku sambil share mini course-ku itu. Dan ini berbayar ya, karena aku udah menaruh full effortku di situ. Aku udah kasih tips-tipsnya, tinggal dilakukan aja. Aku juga masih proses melakukan tips ini, tapi tips ini benar-benar penting untuk aku tahu mana sih hal-hal yang sebenarnya harus aku fokusin energiku ke sana. Segitu dulu. Terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa kalau kamu pengen bertanya atau request materi juga boleh banget, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di hari kedua.